Selamat malam Sobat Budaya, kita berjumpa lagi. Salam budaya, rahayu. Sih ing Allah rejeki lumintu datan onorote. Rejeki dari Tuhan selalu terus tanpa ada surutnya. Pada beberapa penayangan video KCB, banyak sobat-sobat budaya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui Japri. Maka ada baiknya saya coba memberikan jawaban atau penjelasan yang mudah-mudahan bisa memuaskan sobat-sobat budaya semuanya. Masih pada topik meditasi cara sastra Jendra sudah saya jelaskan dengan metode yang mudah, antara lain dengan menyatukan ketiga kesadaran yang disebut bertriwikromo, yaitu menyatukan gati pikir, gati rasa, gati raga. Lalu dengan cara menarik nafas dari hidung pelan-pelan, menghembuskannya dari mulut. Kemudian mata terpejam, memandang seolah-olah memandang ujung hidung. Jadi mandeng pucuk ing gerono. Kemudian lidah disentuhkan di langit-langit atas atau yang disebut madal ing cetak. Jika beberapa waktu lidah itu kemudian lepas atau turun ya, atau ritme kita sudah tidak terkontrol, kemudian pikiran kita melayang dan gerambyang, maka sebaiknya dibiarkan dulu jika memang masih nyaman. Dalam meditasi harus bebas, tidak ada satu paksaan ya, harus rileks ya. Namun jika kita tersadar dan ingin kembali pada kondisi yang benar, maka cara termudah ialah kembali kepada triwikromo tadi dengan cara mandeng ing pucuk ing grono, kemudian merasakan seluruh tubuh kita sehingga kita menjadi bertriwikromo lagi. Di dalam sastra Jendra kita mengenal dengan istilah yaitu cipta raga. Jadi kita cipta, kita bayangkan raga kita. Itu berarti kembali lagi dan napas kembali kita tarik, mata menuju ke pandangan ujung hidung yaitu pucuk ing grono, kemudian kembali lidah kita sentuhkan ke atas madal ing cetak. Madal ing cetak ini adalah cetak adalah langit-langit ya. Saya ingin mencoba mengkaji lagi kenapa langit-langit yang disebut jatuh seti itu dijamah oleh lidah. Ya. Jadi dalam satu ilmu sastra Jendra yang diselipkan dalam cerita pewayangan antara lain raksasa Nirwata Kawaca yang sakti itu akhirnya terkalahkan oleh Arjuna yang berhasil memanah rongga mulut bagian atas raksasa itu. Nah, cerita itu sebetulnya selipan tentang Nirwata Kawaca yang memiliki kekuatan tapi memiliki kelemahan ada di jatuh setinya. Nah, lalu apa itu jatuh seti? Ya, kita kembali lagi ya. Ketika bayi lahir, kelahirannya dibantu oleh ketuban dan lain-lainnya, tetapi tubuh dari bayi itu dipenuhi oleh slem ya. Slem itu kemudian kering atau menghilang setelah dibersihkan, namun masih tersisa tidak kering terletak di rongga mulut atas atau di langit-langit ya. Maka kakek-kakek kita dulu atau leluhur kita menyembuhkan luka itu dengan jatuh seti. Misalnya kita ada lecet, jatuh seti
ya. Atau kita mendoakan orang yang sakit, air putih jatuh seti, ada mantranya. Bisa dilihat lagi tayangan yang lama, yaitu berjudul Rahasia Jatuh Seti yang Tidak Banyak Diketahui. Itu pernah saya upload atau pernah saya posting ya. Nah, itu guru-guru meditasi pun banyak yang tidak mengerti. Mereka tahu lidah yang harus ditekan ke atas, yaitu yang sering disebut kecari mudra ya. Meditasi dengan menempatkan lidah di langit-langit mulut adalah praktek yang dikenal dalam tradisi meditasi dan juga khususnya yoga dan meditasi kuno Hindu ya. Posisi ini dikenal sebagai kecari mudra tadi. Tujuan dari kecari mudra ini adalah untuk mencapai berbagai manfaat baik fisik maupun spiritual ya. Beberapa manfaat bisa kita jelaskan. Saya jelaskan sebagai satu ya, merangsang titik yang terletak di tenggorokan dan di ubun-ubun ya. Titik yang kerennya ini kalau dalam meditasi itu cakra lah ya. Itu sering disebut cakra wisuda atau cakra ajna. Tuh ya. Hal ini diyakini dapat meningkatkan aliran energi ke sepanjang jalur tubuh kita. Nah, lidah yang disentuhkan di langit-langit ini juga dapat membantu mencapai tingkat konsentrasi yang lebih dalam dan meningkatkan fokus mental selama meditasi. Beberapa penganut meditasi mengatakan bahwa praktek ini membantu mempercepat mencapainya tingkat kesadaran yang lebih tinggi atau katakanlah transendental ya. Yang ketiga ya, bermanfaat juga untuk kesehatan, antara lain membersihkan sinus, mengurangi gangguan pernapasan. Nah, sobat budaya, ada pertanyaan juga tentang durasi bermeditasi atau kekuatan mempertahankan kondisi triwikromo ya. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Durasi atau intensitas praktek dari meditasi dapat bervariasi tergantung pada kemampuan dan kenyamanan yang dirasakan secara individu. Misalnya, kita memulai meditasi dengan situasi hati yang suka, itu biasanya kenyamanan kita juga akan lebih baik sehingga durasinya akan bisa lebih kuat lama. Instruksi yang tepat tentang berapa lama lidah harus menekan langit-langit atau menyentuh langit-langit itu juga berbeda-beda. Kita tidak perlu terperangkap oleh keharusan itu. Jalankan meditasi dengan nyaman. Yang penting kita tetap bisa triwikromo, memiliki satu kesatuan perasaan, kesadaran dari rasa, pikir dan rogo terus, sehingga secara tidak sadar pun ketika kita menarik napas panjang itu terjadilah, kalau di dalam sastra Jawa disebut muter perabot, terjadilah suatu kundalini, terjadilah suatu pemutaran cakra-cakra yang terus berputar asal kita tetap dalam keadaan cipta raga yang baik ya. Nah, begitu kira-kira uraian kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Yang paling penting adalah tidak memiliki target dan kemudian pasrah dengan mencari kenyamanannya. Apa yang akan didapatkan nanti tidak terasa, akan tetapi ada pencapaian-pencapaian yang pasti kita akan rasakan. Begitu untuk topik video kali ini. Salam budaya, Rahayu.